Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai umat muslim, kita tentu saja diharuskan untuk melakukan sedekah. Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada seseorang yang berhak untuk menerimanya secara ikhlas dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah, dengan tujuan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah memiliki banyak manfaat dan keutamaan, tidak hanya untuk yang memberi sedekah, melainkan manfaat bagi yang menerimanya juga. Keutamaan dari sedekah antara lain meningkatkan keimanan, memperlancar rezeki, dan membersihkan harta. Sedekah bisa dijadikan sebagai salah satu cara yang efektif dalam menolong sesama umat manusia. Sedekah bisa diberikan kepada siapa saja, termasuk keluarga, kerabat, saudara, ataupun orang terdekat. Hal ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Umamah. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sedekah mana yang lebih utama?" Rasulullah menjawab, "Sedekah sir, sedekah yang tidak diberikan secara terang-terangan kepada orang miskin, atau sedekah yang dilakukan oleh orang yang mempunyai harta sedikit tetapi niatnya bersungguh-sungguh." Maka bisa disimpulkan bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi atau diam-diam. Berikut ini urutan dari sedekah yang paling utama diberikan kepada: yang pertama, sedekah kepada yang membutuhkan. Sayyid Sabih dalam bukunya Fikih Sunnah Jilid 2 menjelaskan bahwa sedekah yang paling utama adalah yang paling dibutuhkan oleh orang yang menerima sedekah, dan manfaatnya dapat dirasakan terus-menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan air." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedekah dengan mengalirkan air dapat menjadi sedekah yang paling utama jika dilakukan di tempat yang kekurangan air dan banyak orang mengalami kehausan. Apabila tempat tersebut tidak kekurangan air, maka paling baik adalah mengalirkan air ke sungai atau memasang saluran air. Yang kedua, sedekah kepada orang yang memusuhi. Dalam buku Hidup Berkah dengan Sedekah karya Ustadz Mansur Arif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kita untuk selalu bersedekah kepada kerabat dekat yang tengah memusuhi kita. Hal ini bisa dilihat melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sedekah yang paling afdol atau utama adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi." Hadis riwayat Tabrani dan Abu Daud. Tentunya seseorang yang bersedekah kepada kerabat yang memusuhinya bertujuan agar mereka tidak lagi saling memusuhi, serta agar hati mereka menjadi lembut dan sadar. Yang ketiga, sedekah kepada keluarga dan kerabat. Sedekah kepada keluarga dan kerabat lebih utama dibandingkan sedekah yang dilakukan untuk orang miskin.
Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah, sementara sedekah untuk kerabat nilainya 2, sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat An-Nasai. Islam sangat melarang kepada umatnya untuk memutus tali persaudaraan. Oleh karena itu, bersedekahlah apabila ada kerabat yang membutuhkan, agar persaudaraan antar sesama muslim tetap terjalin. Yang keempat, sedekah dalam keadaan sehat. Sedekah yang paling utama diberikan kepada kita dalam keadaan sehat, seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah yang paling utama adalah kamu yang bersedekah ketika dalam keadaan sehat serta bugar. Ketika kamu menginginkan kekayaan yang melimpah dan takut fakir, maka jangan kamu tunda sehingga ketika ruh sampai pada tenggorokan, baru kamu katakan, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa sedekah itu lebih utama apabila dilakukan saat kita merasa masih jaya, sehat dan muda. Karena pada saat itulah sebenarnya kecintaan kita pada harta benda masih tinggi-tingginya. Dan pada saat itu juga tangan serta hati kita akan sangat berat untuk bersedekah. Apabila kita mampu memerangi perasaan tersebut, maka disitulah letak dari keutamaannya. Karena jika ruh sudah mendekati kerongkongan, sedekah sudah tidak ada nilainya lagi. Yang kelima, sedekah suami untuk istrinya. Bagi laki-laki yang sudah berkeluarga, bisa melakukan sedekah dengan cara menafkahi istri dan juga anak-anaknya. Niscaya akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dikeluarkan demi keperluan dan mulailah dari orang-orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lain juga menyebutkan mengenai hal serupa, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah kamu. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, aku hanya mempunyai 1 dinar. Kemudian Rasulullah menjawab, bersedekahlah kepada dirimu sendiri. Orang itu kembali berkata, aku masih mempunyai yang lain. Rasulullah bersabda, sedekahlah untuk istrimu. Lalu orang itu berkata lagi, aku masih mempunyai yang lain. Rasulullah menjawab, sedekahlah untuk pembantumu. Orang itu berkata lagi, aku masih mempunyai yang lain. Rasulullah bersabda untuk yang terakhir, kamu lebih mengetahui penggunaannya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Sedekah merupakan amalan yang paling mudah dikerjakan. Bahkan ada sedekah yang tidak memerlukan harta. Senyum dan salam yang tulus kepada sesama juga merupakan bentuk sedekah.